Halo, kembali lagi di tutorial akhirnya ya. Lagi ada waktu kosong, jadi kita bikin video lagi aja ya. Sekarang, oh ya kemarin kan ada yang sempat ada yang konsultasi kan kesusahan dengan modul yang manufaktur dari akhirnya. Saya sarankan untuk yang pemula ya, yang lagi ngerti jurnal, yang bingung dengan standar cost, actual cost, standar conversion cost, dan actual conversion cost itu menggunakan job costing ya. Jadi menu job costing ini atau pembiayaan pesannya adalah menu yang sudah ada dari standarnya. Jadi kan kita ada untuk ini kan enterprise ya. Kalau misalnya menu selain enterprise itu adalah standar ya, lalu deluxe ya, ya kan. Nah, menu standarnya pun eh, di versi standarnya pun pembiayaan pesanan ini sudah ada. Jadi seperti manufaktur sederhana ya. Nah, banyak yang menanyakan apa sih bedanya untuk bedanya antara job costing atau pembiayaan pesanan dengan manufaktur. Ya, saya kasih tahu manufaktur itu adalah dari bahan baku plus biaya menjadi dengan barang jadi. Ya, sedangkan job costing atau pembiayaan pesanan itu barang dan bahan baku plus biaya bisa selesainya finishingnya bisa barang jadi atau juga bisa dengan jadi biaya seperti itu. Jadi tidak harus ke barang jadi, kita bisa ke biaya. Gitu. Jadi mirip ya, iya bener mirip. Jadi kalau misalnya memang ada yang kesusahan, misalnya pabriknya sederhana kok, itu jadi bukannya pabriknya besar, bukan pabrik yang punya karyawan sampai puluhan, ratusan, dan produksinya pun mungkin sebulan hanya 3 kali 4 kali, atau mungkin setiap hari produksi, tapi produksi seperti itu saja gitu. Ya, job costing bisa jadi solusinya juga ya, nggak harus pakai manufaktur dan nggak perlu harus bayar yang lebih mahal. Misalnya kan kalau manufaktur yang di akhir 5 aja dia kalau nggak salah 30-an ya, 30 jutanya udah sama plus dengan pajak lagi gitu. Ya kan? Nah, kalau standar kan cuma belasan juta ya, cuma 13. Apalagi kalau beli di luaran gitu kan, beli di luaran yang bajakan gitu kan lebih murah lagi kan gitu. Tapi ya semoga nggak ada yang dibajakan sih. Ya, semoga belinya ori. Ya kalau beli yang murah juga saya juga bisa kasih yang murah juga bisa. Ya, oke. Ini saya kasih tahu perbedaan antara job costing dengan manufaktur ya. Job costing tidak menggunakan standar cost, actual cost, dan variance. Manufaktur menggunakan standar cost, actual cost, dan variance yang kadang eh, banyak yang kesusahan di sini ya. Sebetulnya kalau mengerti accountingnya, jalur accountingnya sih sebetulnya memang semua software pabrikasi memang menggunakan seperti ini. Gitu. Ini standarnya lah. Ya, job costing tidak menggunakan order, SPK ya saat kita kerja, pengeluaran bahan baku, pengeluaran ya ini adalah menu-menu di manufaktur ya, di pabrikasi ya. Nah, jadi di job costing itu hanya ada 2 menu ya, job costing dan penyelesaian. Ya, perbedaannya adalah di manufaktur satu work order ini bisa beberapa kali materi rilis, misalnya parsial materi rilis, bisa beberapa materi sal. Jadi bahan bakunya, barang jadinya pun bisa beberapa kali masuk ke gudangnya. Misalnya parsial, misalnya dalam sekali produksi, misalnya satu hari jadi 10%, lalu jadi 10% lagi, lalu jadi besoknya 10% lagi gitu, itu bisa. Nah, di job costing tidak bisa. Jadi hanya satu job costing dan satu langsung penyelesaian dan semua jadi. Jadi semua semua barang jadinya harus masuk di satu kali itu. Ya, di job costing tidak menggunakan BOM atau formula produk, tapi bisa diakalin dengan menu nanti yang saya jelaskan.
Ya, kalau manufaktur kan dia ada BOM-nya ya, ada formulanya ya. Jadi misalnya kita bisa masukin produk-produk apa saja yang kita produksi, kita bisa formulanya kita bisa simpan dan kita bisa pakai pada waktu kita melakukan produksinya. Ya. Dan di job costing ini tidak menggunakan tipe-tipe seperti persediaan bahan baku, barang jadi, bahan baku pembantu, barang setengah jadi, barang lain-lain. Ya, kalau ini jadi. Tapi memang ada kelemahannya lagi. Misalnya, ternyata kalau misalnya barang jadinya itu diolah lagi, ditambahkan misalnya nggak laku, di gudang terlalu lama, akhirnya diolah lagi, itu tidak bisa. Kenapa? Karena awalnya dia sudah tipenya dengan barang jadi. Jadi hati-hati yang menggunakan tipe barang jadi, ini dia tidak bisa diolah lagi menjadi produksi lagi di work order. Itu kelemahannya. Jadi kalau saya sarankan semua di barang setengah jadi aja. Jadi pada waktu nanti mau diolah kembali, misalnya sudah hampir expire, lalu ditambah lagi, itu bisa. Seperti itu. Ya, aku jadi pembahasannya ke manufaktur ya, padahal kita ke job costing ya. Ya, oke, ini adalah menu-menunya ya, order, material result, job costing hanya ada 2. Oke, lalu kita langsung ke prakteknya ya. Oke, biaya pesanan ya. Ya, jadi ada 2 menu aja, biaya pesanan dan penyelesaiannya. Oke, misalnya, nah ini kita harus ada. Ya, nah untuk ini saya sarankan itu menggunakan tipe akun yang ada current asset, ya, atau ekivalen lainnya. Nomornya misalnya 1900 job costing bebas ya sebetulnya, tapi boleh pakai nama akun misalnya barang dalam penyelesaian, barang dalam produksi, barang dalam proses, itu boleh. Tapi saya sarankan menggunakan tipe akun ekivalen lainnya dan kepalanya 1 ya. Nomor kepalanya 1. Sudah ada belum? Oh, belum ada. Oke. Misalnya produksi tanggal 22 Maret 2021. Ya, project juga bisa pakai project, tapi kita nggak usah ya. Nah, ini saya kemarin tadi bilang untuk pengeluaran bahan bakunya itu bisa menggunakan beban juga. Jadi nanti barang jadinya itu bahan baku plus dengan biayanya. Ya, nanti saya jelaskan. Misalnya kita bersih beton 1 dengan biaya, dengan beban misalnya bahan tenaga kerja atau gaji ya, misalnya totalnya ini, untuk ini perhitungannya bisa estimasi ya, misalnya untuk produksi 1 batangnya itu butuhkan 50.000 misalnya ya, biaya gajinya, biaya tenaga kerja kita butuhkan 50.000 ya, plus dengan 1 batang 38.000. Oh, kemahalan ya, nggak mungkin ya. Kita anggapnya misalnya ini 10 batang, 10 batang, jadi total 380.000 plus sama 50.000 ya, jadinya totalnya 380 plus sama 50 jadi 430 ya. Oke, sekarang kita seperti apa? Nah, ini tombol finishingnya ini belum bisa diklik ya. Gimana caranya supaya bisa diklik? Kita harus simpan lagi dan kita buka lagi job costingnya, atau saya kasih sarankan ini bisa klik kanan sekali, maju, lalu mundur lagi ya, kayak saya ini ya, maju mundur cantik ya. Nah, baru finishingnya ini bisa kita klik. Nah, total pas 30.000 sudah ada, kita klik finishing. Nah, di sini kita ada pilihan to account atau to item. Oh, sebentar, saya cek dulu ya untuk jurnalnya. Jurnal ini bisa muncul kalau sudah disimpan. Jadi caranya seperti tadi juga ya, maju mundur lagi ya, baru jurnalnya bisa
klik. Wah, kok biaya gaji dan upah kok dikredit? Bukannya kalau kita bayar biasanya di debit? Oke, saya jelasin. Jadi untuk job posting ini, pada waktu kita memasukkan biaya gaji atau upah, ini dia bertambahnya di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena nanti dia akan mengurangi biaya gaji yang kita bayarkan setiap bulannya pas akhir bulan. Jadi misalnya biaya gaji total misalnya 1 juta, lalu biaya gaji yang sudah kita pakai untuk biaya produksi ini adalah 50.000. Artinya kita 950.000 yaitu yang kita biayakan ke biaya gaji. 50.000 itu kita sudah menambahkan ke barang jadi. Ya kan, kalau misalnya 1 juta, 50.000-nya sudah kita pakai di sini kredit, artinya dia dapatnya hanya 950.000. 50.000-nya itu sudah kita biayakan untuk job costing account atau untuk jadi barang jadinya. Itulah kenapa biaya gajinya di sebelah kredit. Karena masih banyak yang nanya juga itu. Kan emang aneh kan, kenapa biaya gaji di sebelah kredit? Seperti ada salah input gitu, atau mungkin ada reklas, ada salah kamar gitu. Nah, persediaan bangunan sebelah kredit kenapa? Karena memang barangnya keluar. Ya jelas, jangan pasti sebelah kredit. Oke. Jadi dia ke akun dalam proses seperti ini, ya kan, job costing account sebelah debit. Nanti pas penyelesaiannya baru kita finishing di sini. Kalau to account artinya ini kita biayakan semua. Jadi 430.000 ini kita jadi biayakan langsung ke biaya. Ya, kalau kita to item nanti barangnya jadi. Misalnya ini misalnya begitu diproduksi jadi bor listrik hanya 1. Ya, di sini juga kita bisa ke barang yang berbeda. Caranya ini kita jangan 100%, misalnya 50%. Ya, baru kita bisa ke barang yang lain lagi. Ya, contohnya bor yang ini misalnya 1 juga. Ya, jadi 50-50 jadi 2 ya. Kenapa 219.000? Karena dari 430.000 kita bagi 2. Bisa misalnya mau 60-40 pun juga bisa. Seperti ini. Jadi biaya beda ya. Seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita barang dan plus juga dengan biaya tidak bisa. Karena ini hanya ada pilihannya to account atau to item. Tanggal selesainya berapa? Misalnya dalam 1 hari atau misalnya dalam 2 hari kita majuin aja tanggalnya lagi. Seperti itu, gampang kan? Jadi ini sudah menjadikan satu produksi, satu siklus produksi. Oke. Ya, coba kita lihat dulu. Jurnalnya kayaknya untuk penyelesaiannya tidak di sini, dia langsung ke seperti ini ya. Nah, dia itu langsung ke penyesuaian persediaan. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau mau lihat jadinya di mana, ini finishingnya di sini. Kita lihat lagi jurnalnya. Nah, persediaan PKK tambah 430.000 pada job costing account. Jadi job costing account-nya 0 lagi ya. Jadi jangan ditanya kenapa masih ada gantung, itu artinya kalau masih ada gantung itu penyelesaiannya belum diselesaikan. Seperti itu, harusnya jadi 0. Gitu. Itu jadi langkahnya cukup sederhana, mudah dimengerti. Jadi tidak terlalu banyak jurnal-jurnal seperti di manufaktur. Ya seperti itu sih kurang lebih. Jurnalnya sudah, penyelesaiannya sudah, job costingnya juga sudah. Saya rasa simple, makanya saya bilang buat yang kurang bisa mengerti jurnal accountingnya, job costing adalah salah satu solusi yang bisa untuk kita lakukan kalau produksi. Oh ya, tadi saya bilang formula produk ya. Kalau
produk misalnya, ya. Ini salah satu formula produk kita ya untuk produksi bor listrik. Oh, sudah bisa lagi karena sudah disimpan, sudah diselesaikan ya, jadi nggak bisa dirubah lagi. Nah, ini saya mau simpan jadi satu formula produk nih. Cara gimana kita bikin jadi memorized transaction. Ya, memorized transaction. Jadi misalnya bom untuk bor listrik. Seperti ini. Kita jadi seperti itu, jadi sama kan. Pada waktu kita mau ambil lagi formula produknya lagi, kita ke biaya pesanan, lalu kita get for memorize, kita klik. Nah, jadi sama kan, seperti ini, seperti bom kan, tinggal ngambil doang kan, formulanya udah ada, gitu. Nah, kita bisa bikin juga banyak juga untuk job costing, tapi memang kita harus disimpan dulu. Job costing harus disimpan dulu, baru kita ke memorize. Kalau misalnya kita belum mau pakai, baru hanya mau bikin formula produknya aja, artinya kita harus bikin beberapa job costing, lalu kita memorize, lalu job costing kita bisa hapus lagi. Memorize biar supaya memorize sudah tersimpan. Seperti itu. Ya. Saya rasa cukup jelas. Kalau jelas boleh komen di bawah, boleh WhatsApp ya. Saya masih ada waktu untuk tanya jawab melalui WhatsApp ya. Seperti itu. Ini bisa kita pilih warehouse mau dari mana. Kalau kita ada beberapa gudang ya, project quantity, serial number pun kita bisa. Kalau misalnya kita pakai serial number atau batch number pun kita bisa input ya, serial number mana yang kita keluarkan untuk bahan baku ini. Seperti itu. Oke. Like kalau suka video ini, kalau jelas. Kalau ada yang kurang jelas boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe ya, biar supaya kalau ada video baru bisa langsung muncul ya di ininya, di notification-nya. Oke, thank you. See you on next video ya. Bye.